10 orang diperiksa terkait keracunan massal di Cianjur. Gubernur Jawa Barat pastikan tidak ada lagi premanisme soal pembangunan pabrik BYD. DKPP tidak temukan produk halal mengandung babi di Kota Bandung. Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Ninda Destiani dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Pasca keracunan massal di 2 sekolah di Cianjur, polisi mengamankan wadah tempat makan dan memeriksa 10 orang terkait keracunan yang terjadi beberapa hari lalu. Puluhan siswa di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis, program dari pemerintah untuk siswa. Sementara itu, untuk mengetahui pasti apa penyebab keracunan makanan ini, pihak Dinas Kesehatan sudah mengamankan sampel makanan yang dimakan para siswa untuk diperiksa kandungannya, apa yang ada di dalam makanan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian Resor Cianjur tengah melakukan penyelidikan atas dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa ini. 10 orang diperiksa, sementara hingga kini kepolisian masih menunggu hasil laboratorium atas sampel makanan yang sebelumnya dikirim ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Untuk yang mana, Komandan? Pada saat itu, tim dari Satreskrim Polres Cianjur dan Polsek langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kemudian kita juga mengumpulkan bahan keterangan yang ada di lapangan, kemudian menyita beberapa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan daripada korban yang sejumlah kurang lebih 52 orang. Ada 2 jenis tempat makan berbeda yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini sebagai tempat pengemasan makanan, yakni berbahan plastik dan juga berbahan stainless. Sementara menurut pihak kepolisian sendiri, rata-rata tempat makanan yang didistribusikan kedua sekolah ini yakni yang berbahan plastik. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat diganggu premanisme. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan bahwa masalah tersebut sudah lama dan saat ini progres pembangunan berjalan dengan baik. Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat dilaporkan sempat diganggu premanisme oleh oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno saat memenuhi undangan pemerintah Cina di Shenzhen. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan bahwa masalah tersebut adalah cerita lama dan saat ini pembangunan pabrik BYD berjalan dengan baik dan aman, sudah tidak ada gangguan. Jadi itu berita lama, bukan berita baru. Jadi itu kan berita kunjungan Pak Edi Pramono ya ke Cina, kemudian di sana ada yang menyampaikan. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Enggak, itu cerita lama. Cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama sebelum berbagai penanganan dilakukan di Kabupaten Subang yang saya lakukan dengan jajaran Polda, kemudian Polres Subang. Kasat Sersennya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin aku aja udah hampir nggak ada sekarang. Nggak ada, itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem, ambil tindakan. Ada problem, ambil tindakan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Halal menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi berlabel halal. Di Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan produk serupa belum ditemukan. Meski demikian, pengawasan akan terus ditingkatkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Penyelenggara Jaminan Halal menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi berlabel halal. Salah satu warga mengaku khawatir terkait temuan tersebut di sejumlah daerah dan berharap pemerintah lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Selama paling 3 menit. Ya, sebagai masyarakat dan orang tua ya pasti khawatir lah, resah untuk adanya isu ini. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih menselektifkan lagi pengawasannya lah, gitu. Bisa lebih ketat lagi lah, mudah-mudahan biar nggak kecolongan lagi, gitu. Sementara itu, mengantisipasi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung meyakinkan jika produk-produk tersebut belum ditemukan di Bandung. Kendati demikian, tingkat pengawasan seperti monitoring lapangan akan ditingkatkan dengan menyiagakan tim khusus dengan peralatan khusus untuk mendeteksi sejumlah produk serupa untuk diawasi lebih. Di daerah menjadi satu kesatuan dengan POM, kita selalu melakukan memastikan bahwa produk apapun juga, terutama segar yang masuk Kota Bandung itu layak dan aman untuk dikonsumsi. Caranya kita melakukan monitoring pengawasan secara rutin, berkala. Bahkan di pasar-pasar, kalau di Kota Bandung itu baik pasar tradisional maupun pasar retail modern, kita menempatkan orang-orang khusus dengan peralatan yang bisa mendeteksi secara cepat terhadap pangan, apakah itu tercemar atau tidak. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama Badan POM mengumumkan sejumlah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi. Produk tersebut tidak mencantumkan keterangan mengandung unsur babi, namun berlabel halal. Saat ini semua produk tersebut sudah disita. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 14 Dubes Historical Walking Kenang Konferensi Asia Afrika. Informasi lengkapnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Sebanyak 14 duta besar negara-negara Afrika hadir di Kota Bandung untuk mengenang konferensi Asia Afrika yang pertama kali digelar tahun 1955 silam. Para dubes tersebut melakukan historical walk dan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. ...70 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika digelar sederhana di Kota Bandung. Sebanyak 14 duta besar dari negara-negara Afrika hadir di Kota Bandung. Ke-14 dubes tersebut bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan menuju ke Gedung Merdeka atau yang lebih dikenal dengan Historical Walk. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kedatangan tamu istimewa ini untuk mengenang dan merayakan Konferensi Asia Afrika ke-70. Farhan juga mengatakan mendapatkan saran dari sejumlah duta besar untuk mengganti beberapa bendera. Alhamdulillah hari ini Kota Bandung kedatangan tamu-tamu istimewa bersama Pak Dirjen Oda Kemendagri bersama dengan para duta besar dari negara-negara Afrika yang dalam rangka hadir untuk merayakan kembali 55 tahun Konferensi Asia Afrika. Sambil koreksi sedikit-sedikit karena ada beberapa negara Afrika yang benderanya udah mesti ganti, jadi masukan dari mereka sangat berharga untuk kami dan dibantu oleh museum yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga gedung Konferensi Asia Afrika atau gedung Merdeka yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, salah satu delegasi yakni Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Awadia Benadelah mengatakan semangat Asia Afrika dari Kota Bandung sangat berarti bagi negara-negara Afrika. The spirit of Bandung is something very important for all African ambassadors.
It is something who happened 70 years before, and it's continuing, and we have big hopes that we continue to preserve this spirit of Bandung. So thank you very much. Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan perayaan Konferensi Asia Afrika ke-70 ini sengaja digelar dengan sederhana, namun berkesan bagi delegasi yang hadir. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kepala Staf Angkatan Udara melakukan upacara pemberhentian operasi pesawat angkut berat C-130BA-1303 yang sebelumnya didapat dari pertukaran tawanan pilot Cia yang tertangkap pihak Indonesia saat mendukung pemberontakan Permesta. Inilah penampakan pesawat angkut berat A-1303 yang operasinya resmi diberhentikan Kasau beserta sejarahnya di Depo Har 10 Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Rabu siang 23 April 2025. Seperti diketahui, pesawat angkut berat C-130BA-1303 memiliki sejarah yang menarik yang didapat dari barter tawanan pilot Cia yang tertangkap pihak Indonesia saat mendukung pemberontakan Permesta. Pesawat ini dalam perjalanannya memiliki peran penting dalam berbagai operasi militer Indonesia, seperti Operasi Trikora, Dwikora, Kilat 64, Tavib 1, dan Papera. Pesawat ini juga menjadi favorit Presiden Soekarno untuk penerbangan VIP, VVIP, termasuk saat kunjungan ke Karachi, Pakistan pada tahun 1965 dan pada 1963 turut membawa Marsda TNI Leo Watimenawa ke Panglima Komando Mandala untuk pertama kalinya mendarat di Biak, Papua. Pemberhentian pesawat operasional pesawat 1303, 04 dan 13, tetapi lebih kepada mensyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada segenap keluarga besar TNI Angkatan Udara, khususnya mengoperasikan pesawat C-130 Hercules J 1303, 24 dan 13 yang selama masa pengabdiannya dari mulai kalau kita lihat sejarah tadi dari mulai tahun 1960. Pesawat itu pun sebelumnya meskipun usianya sudah 1,5 abad, namun sempat dioperasikan dalam bantuan gempa tsunami di Palu dan kembali beraksi saat erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021. Juga mendukung lomba terjun se-Indonesia di Lanut Abdurrahman Saleh pada September hingga Oktober 2023 dan menjadi pesawat dukungan pemulangan jenazah. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, terdapat objek wisata alam yang menyuguhkan fasilitas beragam, mulai dari mini zoo, arena playground, dan yang terbaru ada wahana yang menyuguhkan suasana seperti di Jepang. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Disuguhkan udara sejuk, objek wisata ini terdapat kebun binatang mini dengan bermacam-macam hewan jinak yang dapat berinteraksi jarak dekat dengan putra-putri Anda agar dapat mengenal lebih tentang makhluk hidup yang berdampingan dalam kehidupan manusia. Selain mini zoo atau kebun binatang mini, di lokasi ini juga terdapat lokasi yang dibuat seperti Anda sedang berada di Jepang dengan kerimbunan pohon sakura di bambu yang menghadirkan suasana serasa di kaki Gunung Fuji. Menariknya, Anda juga dapat mengenakan kimono yang disediakan di lokasi untuk diabadikan melalui jepretan kamera ponsel Anda atau difoto langsung cetak. Bukan hanya suasana, setelah berkeliling Anda juga bisa singgah di Joglo Arunika, spot ikonik di lokasi ini. Di sana Anda dapat menikmati kuliner Nusantara hingga kuliner khas Jepang. Dede Suherman, pengunjung asal Kuningan yang menikmati aneka kuliner di Joglo Arunika. Kemudahan dalam pembayaran menjadi penunjang bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Saya kan ini kunjungan yang ke-9 kali apa ya.
9 kali. Terus setiap saya ke sini tuh banyak perubahan-perubahan yang dilakukan Arunika. Contohnya kayak tadi masuk aja, yang dulu saya bayar cash, sekarang udah pakai kartu elektronik. Tadi saya pakai Briji Pak, alhamdulillah lancar berhasil. Dan tadi Pak pas makan di sini, saya pengen Arunika apa? Kenapa di sini tuh karena view-nya bagus Pak. View-nya bagus, makanannya bagus, dan yang luar biasa juga transaksinya mengikuti digital zaman sekarang. Selamat Riyadi, pimpinan cabang BRI Kabupaten Kuningan menyebut jumlah objek pariwisata melimpah menjadi potensi perputaran ekonomi yang besar. BRI masuk dengan kerjasama berupa teknologi digital. Untuk di Kabupaten Kuningan memang memiliki banyak tempat pariwisata, terutama yang terkait dengan Gunung Ciremai, memanfaatkan Gunung Ciremai. Dan dari beberapa tempat wisata yang cukup banyak di Kabupaten Kuningan, beberapa sudah menjadi nasabah BRI. Salah satunya diantaranya adalah ada Ipukan, kemudian ada Arunika, kemudian ada Zam-Zam dan lain sebagainya. Selamat menyebut pihaknya juga terus bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Kuningan untuk membantu para pelaku pariwisata meningkatkan fasilitas dengan cara pembayaran digital. Pembayaran secara digital dirasa lebih mudah karena cukup menggunakan handphone dan juga lebih aman. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan segera hadir, tetaplah di Kompas Jabar. Melakoni laga tandang melawan Arema FC di Stadion Iwayan Dipta Bali, Madura United harus kehilangan 2 pilar pemain asing karena akumulasi kartu kuning. Meski begitu, Alfredo Vera meminta skuadnya fokus memenangkan laga di tengah jadwal yang padat. Sebelum bertandang ke markas Arema FC, Laskar Sapekrap latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Di tengah padatnya jadwal liga, Alfredo Vera terus meramu skuadnya agar tetap maksimal kala meladeni Arema FC di Stadion Iwayan Dipta Bali. Menghadapi Arema FC yang dijadwalkan Kamis malam, Madura United tidak diperkuat 2 pemain asing andalan mereka, yakni Kerim Palic dan Jordi karena akumulasi kartu kuning. Itu yang saya bilang tadi, kita harus siapin pemain-pemain yang lain yang mungkin ada yang belum main, tapi aku pikir semua pemain siap dan ada kompromis untuk bantu tim. Melawan Arema FC, Laskar Sapekrap harus meraih poin penuh agar posisi klasemen terus naik. Saat ini Madura United berada di posisi 15 dengan poin 27, sementara tuan rumah berada di posisi 8 klasemen Liga 1 dengan 42 poin. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Jeda jadwal pertandingan yang cukup lama membuat tim pelatih PSBS Biak harus menjaga fisik para pemain. Latihan kebugaran dilakukan setelah para pemain melakukan perjalanan jauh dari Ternate saat melawan Malut United pekan lalu. Jelang laga lanjutan Liga 1 melawan Barito Putra, PSBS Biak mulai menggelar latihan setelah melewati perjalanan jauh ke Ternate pekan lalu. Fisik para pemain jadi perhatian pelatih Marcos Guillermo Samso saat menggelar latihan di Pantai Hall Tekam Jayapura. Setelah mengembalikan fisik pemain yang lelah, pelatih baru akan memberikan menu taktik dan strategi. Melawan Barito Putra, PSBS memang akan menggunakan Stadion Lukas NMB sebagai lokasi pertandingan. Ini berarti wakil tanah Papua ini akan mendapat dukungan penuh dari publik tuan rumah. Ayer estuvimos analizando el equipo que vamos a enfrentar. Ya kemarin kita sudah mulai analisis tim lawan.
nos queda una duda en el equipo nuestro para definirla mañana, que vamos a hacer un entrenamiento de plan de partido. Kita belum punya yang akan main, tapi nanti besok ada latihan untuk itu, untuk ada plan pertandingan. Y ya quedaríamos confirmado todo para el día sábado. Dan habis itu semua siap untuk hari Sabtu. Menghadapi Barito Putra, PSBS dipastikan tampil tanpa Fabiano Beltram yang absen karena kartu kuning. Sementara kiper utama John Pigal masih akan dipantau kondisinya meski telah ikut berlatih bersama pemain lain. Untuk sementara, PSBS berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga 1 dengan poin 41. Sementara Barito di urutan 14. Fendi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. SKF siap berangkatkan tim putri Indonesia untuk pertama kalinya ke Gothia Cup 2025 melalui Meet the World SKF Girls School Challenge. Total akan ada 16 pemain untuk perkuat tim putri Indonesia di Gothia pada 13 Juli mendatang. Usai sudah gelaran Meet the World with SKF Girls School Challenge yang diselenggarakan di Bandung dan Tangerang pada 19 hingga 20 April 2025. 4 pemain terbaik dari 32 tim sekolah dasar yang berpartisipasi di masing-masing kota telah ditentukan. Hasilnya 2 pelajar putri untuk pemain All Stars yang terpilih dari kota Bandung yakni Rianti Savana dan Taskia Nazifa. Sementara 2 pemain All Stars dari kota Tangerang diwakili Aura Rahma dan Azizah Nina. Keempat pemain melengkapi skuad SDN Srengseng 01 yang menjadi kampion Girls School Challenge 2024. Project Director Meet the World SKF menilai ini merupakan langkah awal yang baik untuk Indonesia, khususnya di sektor putri untuk mentas di turnamen sepak bola usia muda terkemuka di dunia. Kami sangat percaya bahwa kegiatan yang kita lakukan ini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan sepak bola wanita, terutamanya di Indonesia. Kalau kita lihat hari ini adalah masih kurang banyak ya kegiatan-kegiatan terkait dengan pertandingan sepak bola untuk wanita. SKF berharap kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang dilakukan secara rutin. Selain mengirimkan tim SKF Indonesia Girls U13 yang dikomandoi Yopi Riwo, SKF juga mengirimkan tim Putra Akademi Persib Cimahi sebagai juara tingkat nasional, serta Papua Football Academy ke Gothia Cup 2025. Gothia Cup 2025 akan diselenggarakan di Swedia pada 13 hingga 19 Juli 2025. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.